Kembali lagi bersama kami dari Umah Tani Agriculture. Hari ini kembali lagi bersama kami dari Jelajah Tani Nusantara. Ya, kebetulan program Umah Tani ini adalah program mengunjungi rekan-rekan UMKM bidang pertanian, perikanan, dan juga peternakan. Nah, kebetulan hari ini kita berada di salah satu tempat yang ada di Kota Serang, dan ini sedang membudidayakan maggot. Ya, jadi benar-benar mengolah limbah sampah menjadi berkah. Nah, kita langsung mengunjungi. Tadi kita jalan dari arah sana. Ini tempatnya luar biasa ya, sangat keren. Nah, yaitu tempatnya kita coba datangi, namanya Ya Bunaya. Yayasan apa itu? Nusantara Jaya. Yayasan Bumi Nusantara Jaya. Ini lokasinya ada di Kota Serang, Curug ya. Curug di Kecamatan Kaningan. Nah, coba kita lihat apakah orangnya ada ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ternyata ada nih. Warahmatullah. Woi, Siap. luar biasa. Sehat. Nah, kita ketemu kebetulan hari ini di sahabat lama kita, Sang Kuncen ya. Apa tuh kuncen? Kuncen dari Pawang Maggot, lah ya. Pawang Maggot. Luar biasa. Ini sangat terkenal sekali. Gimana, Kang? Sehat? Alhamdulillah. Ini kok Alhamdulillah. ujung-ujung datang ke sini. Iya, mohon maaf nih, kita tadi tiba-tiba dari kecamatan Kelurahan Kemanisan datang, kok kayaknya ada lalu lalang mobil sampah. Oh gitu. Kayaknya sih benar-benar bisa mengolah sampah ya di tempat ini katanya. Enggak katanya sih. Oh. Emang iya. Oh, emang iya. Gitu. Ya silakan masuk. Oke, terima kasih. Nah, ini Pawang Maggot ini luar biasa. Sahabat kita sudah berapa tahun kita, Kang? Sebenarnya hampir 10 tahun ya. 10 tahun ya. Cuman dipertemukan kembali mungkin saat ini ya, di suasana dan hal-hal yang berbeda. Hal-hal yang berbeda. Tapi ujung-ujungnya tetap ke sampah. Gitu. Sampah. Karena apa? Karena sehebat apapun kegiatannya, dimanapun juga penyelenggaraan kegiatannya, ujung-ujungnya pasti ada sampah yang dihasilkan. Nah, ini kan perlu dibahas nih. Nah, ini menarik banget nih. Kita sambil ngopi aja sana yuk. Sambil ngopi. Yuk kita sambil lihat-lihat. Ada apa aja deh. sih, Kang, di sini? Banyak ya. di sini tuh selain kita memberikan apa ya, pembelajaran. Dan di sini sebenarnya bukan tempat sampah, percontohan. Role model lah, boleh model, dibilang. Kalau di Serang punya satu saja tempat pengolahan sampah di setiap kelurahan, itu kayaknya Serang keren. Wah, Serang bisa. Wah, Serang bersih ya. Sangat Program wali bersih. kota dan terbawa wakilnya. banget. Luar biasa. Dan intinya juga semua harus bersih memang. Harus bersih ya. Oke. Nah, itu mudah-mudahan bisa didengar sama Pemkot. Ya nanti kita urai. Oke. Gitu ya. Coba Kang, kita mulai dari mana nih, Kang? Ada ini yayasan tadi apa namanya? Ini ada di Yayasan Ya Bunaya. Ya Bunaya. Ya Bunaya itu Yayasan Bumi Nusantara Jaya. Ya, yuk kita sambil jalan. Pemiliknya Profesor Dr. Wawan. Gitu. Profesor Dr. Wawan. Ini Yayasan Ya Bunaya. Saung-saungnya nih. Semua ke edukasi ya. Ya. Nah, di sini berarti selain ada pengolahan sampah, terus ada apa lagi, Kang? Di sini tuh ada percontohan pemanfaatan pupuk organik untuk tanaman. Tanaman yang setiap hari dikonsumsi oleh masyarakat tentunya. Mungkin di tempat yang lain atau di tempat brother kita ini kan hidro. Kalau kita masih pakai tanah ya. Tapi dengan pupuk organik. Yang dihasilkan dari tata kelola sampah tadi. Dari biokonversi Maggot BSF. Wah, luar biasa. Nah, satu, yang kedua, manfaat olah sampah menggunakan biokonversi Maggot BSF itu untuk tanaman untuk ikan. Kalau mau ternak ikan tuh nanti tidak sepenuhnya harus beli pakan dari pabrikan. Betul. Berarti kita harus menyiapkan mesin pelet tentunya ke depannya. Tapi itu udah sangat proteinnya tinggi sekali ya. Tapi bisa kan maggot langsung? Oh, bisa banget. Cuman terlalu bagus lah. Terlalu bagus ya. Dan terlalu boros. Betul. Itu yang kedua. Yang ketiga juga yayasan ini menyelenggarakan pengajian di lingkungan. Pengajian kan, Masya Allah. Ya, rekrutmennya bukan rekrutmen sih ya. Rutinitas kita menggelar pengajian yang tempatnya seperti ini. Untuk warga sekitar terdekat, bahkan dari luar pun kita ajak gitu. Luar biasa. Itu mungkin yang satunya kebun, perikanan, ternak ikan. Untuk pengajian juga kita gelar di sini. Tentunya juga ini jadi tempat pelatihan. Pelatihan luar Bagi biasa. yang ingin tahu bagaimana memproses sampah organik menjadi manfaat,
Itu ya kita buka di sini. Kita belum lama kok di sini. Sudah berapa tahun ini? Kalau dari ngebangun itu sudah hampir 1 tahun. Tapi kalau untuk running pengolahan sampahnya ya kurang lebih setengah tahun. Setengah tahun lah ya. Setengah tahun. Masya Allah. Ini bisa kita lihat teman-teman semua. Di sini ada tadi yang sudah dibilang ada kolam ikan, ada sampah organik ya, pengolahan sampah organik. Terus juga ada beberapa tanaman organik juga ya yang sudah kebetulan baru panen ya. Baru panen. Ini apa ini yang di depan situ? Itu di sana itu ada pakcoy, ada sawi, ada kangkung, ada bayam, ada cabai, ada tomat dan yang lain-lain. Wah, penyiramannya Penyiramannya lihat sudah mulai spray menggunakan sprinkle ya, spray gitu Sprinkle, ya. untuk ngirit lah. Ini Karena ini kita mengedepankan untuk ramah lingkungan ramah lingkungan dan hemat energi juga. Dan lampu penerangannya juga kita sudah pakai solar cell. Solar panel semua ya, solar Iya, cell semua ya. tiang-tiang lampunya juga kita bikin dari kain-kain bekas nih. Nah, ini nih. Ini akan punya nilai jual lah gitu, kain bisa bekas. jadikan contoh ini buat ke depan ya. Jadi buat teman-teman semua yang sedang mengembangkan urban farming lah ya. Kita pengolahan dari limbah menjadi berkah tadi. Iya. Nah, itu bisa percontohannya bisa. Tapi satu lagi brother. Gimana? Kita itu jangan salah. Kita di sini tanpa ada kerjasama ataupun diskusi sebelumnya, sampah ini kita olah untuk ketahanan pangan. Wah, itu. Yang tentunya sangat sejalan harmonis mungkin dengan program pemerintah pusat ya. Betul. Itu kita tulis loh di sana. Nah, itu bisa dicek nih. Ini kita tulis. Olah sampah untuk ketahanan pangan. Ini sebelum Presiden menyebutkan ketahanan pangan, ini kita sudah bikin. Berarti memang ide dan gagasan yang ada di Yayasan Yabunaya ini luar biasa. Nah, ini ikan organik kita. Sorry kita ke bawah ya. Ini ikan organik tuh begini nih. Kalau ditepuk-tepukin tuh nyamper ya. Ya ini pakannya tadi memanfaatkan protein maggot. Maggot full ya? Enggak. Justru maggot tuh kita mix. Seperti ya kita tambah dedak, tepung jagung untuk menjadi pelet tadi. Dalam keutuhan pakan ikan itu kan harus ada protein, karbonya juga ada, mineralnya juga yang lain juga harus ada. Ini mungkin pembuktian olah sampah untuk ketahanan pangannya. Jadi pupuk kita itu buat tanaman keras buah juga bisa, buat sayuran pun sangat bisa. Jadi jangan takut untuk ternak. Untuk ternak ayam maggot keren sekali. Sangat sangat bermanfaat lah pasti. Ini kita ada bawal di sana. Di sana ada gurame. Iya. Di sini ada nila Bangkok merah dan Bangkok biasa yang hitam gitu. Bangkok. Ini konsepnya harus mulai rubah pola pikir tentang sampah. Makanya kita di situ tulis Change Mindset. Change Mindset. Ya. Ini ada tujuan sebenarnya kalimat-kalimat ini. Setelah merubah pola pikir, baru kita olah sampahnya untuk ketahanan pangan. Supaya apa? Supaya tulisan di sana itu terlaksana. Ujung-ujungnya khairun nas anfa'uhum lin. Nah, itu kan yang paling penting ya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Masya Allah. Makanya kita manfaatkan hal yang paling jijik, paling kotor, paling bau, sampah. Tapi dari sampah kita hidup. Betul. Makan ikan, pakannya sampah, kita makan. Kita juga manusia hidup gitu kan. Dari tanaman-tanamannya, dari buah-buahannya. Nah, ini mungkin kita harus mau merubah pola pikir dulu sebelum kita menyalahkan orang lain. Terus membandingkan orang lain. Kita sudah memberi manfaat apa? Gitu, Bro. Betul. Betul banget itu. Ya, jadi di sini memang luar biasa bisa mengolah tadi yang dari sampah menjadi berkah. Terus yang pasti teman-teman juga harus bisa mengikuti arahan dari sang apa tadi namanya? Pawang. Pawang kita. Kalau suhu kebagusan. Gitu. Ya, pawang biasanya. Kalau pawang ini sudah terkenal. Pawang ular kan ada. Pawang buaya ada. Pawang maggot kan belum. Nah, ini pawang maggot luar biasa. Yuk kita lihat sana. Oke, boleh. Kita cek lagi di sana. Nah, selain tadi ada ikan nila, terus ada benar-benar tempat buat pengajian lah ya, silaturahmi bagi warga. Gitu. Nah, ada pelatihan-pelatihan ya. Pelatihan-pelatihan. Di sini juga bisa ya? Bisa. Pelatihan di sini sering. Oh iya. Nah, selain itu juga kita akan coba mengunjungi ini yang paling paten lah ya. Apa tuh? Pengolahan sampah. Olah sampah. Ini Ini mau direview nggak nih tiang-tiang lampu? Wah, ya boleh. Ini konsepnya apa ini? Ini konsepnya kan ini luar biasa, abstrak ya. Unik ini. Relief abstrak yang mungkin orang tidak paham bahwa ini tuh kain bekas. Oh, ini kain bekas ya? Dan dilihat dipegang pun bukan kayak kain bekas kan? Iya, benar-benar. Ini kayak beton. Nah, itu makanya.
ternyata sampah itu kalau jatuh ke tangan manusia yang benar-benar kafah untuk ikut membersihkan segalanya, jadi berkah. Yang tadi ente bilang, betul. Ini semua kain. Cuman di dalamnya kita pakai tiang. Minimal baja ringan bekas lah, bekas-bekas proyek, tetap bekas. Ini bisa mengeras gini. Nah, kalau mengeras begini, ini kita rendam pakai cairan semen. Cairan semen. Tetap ada semennya lah ya. Ada. Cuman jadi pewarnaan ini kita pakai cat besi. Cat besi ya. Tergantung sih. Benar-benar abstrak ya, banget. Intinya mah ada sampah di sinilah. Iya. Tapi non organik sampahnya. Non organik, betul. Tapi ya nggak jelek-jelek juga kali ya. Wah, ini unik ini. Ini kalau diekspor ke Amerika nilai jualnya tinggi. Berat bawahnya. Tapi jangan salah, kita pun sudah pakai solar cell ya, pakai sinar surya. Jadi tidak mengandalkan lagi listrik bayaran bulanan gitu tuh. Nah, luar biasa. Pokoknya jadi untuk penerangan segala macam sudah memanfaatkan energi matahari lah ya kita. Nah, sekarang kita akan coba melihat bagaimana sih biokonversi maggot BSF, ya, pengolahan sampah organik. Ini kolaborasinya antara ya Bunaya, Yayasan Bumi Nusantara Jaya sebagai yayasan induk. Ya. Dan kami di dalamnya itu adalah PP-Link. PP-Link. Nih, logo kami buat. Ini pakai tangan juga bikinnya, Bro. Penggiat pecinta lingkungan. Pecinta lingkungan. Nah, berkolaborasilah di Yabunaya. Karena apa? Ya karena Yabunaya yang memberikan tempat. Yang memberikan tempat. Ya. Emang pemerintah sekitar nggak memberikan sebenarnya tempat? Apa ya kalau kita ngomongin itu sih kayaknya aduh, kadang-kadang usap dada. Usap dada ya. Bahkan saya itu kan apa ya? Tidak ada sampah yang bermasalah sebenarnya. Betul. Apalagi kita sudah memberikan fakta real bahwa sampah bisa diubah menjadi ini, menjadi itu, menjadi produk keturunan yang ujung-ujungnya mendapatkan penghasilan. Ini kan udah jelas UMKM. Iya, betul. Sirkular ekonomi bisa jalan dari sampah. Dari sampah. Dengan cara mau mengolah sampah. Sekarang sudah banyak kok contohnya. Mau lihat caranya pun sudah kita ajarkan kemana-mana. Bahkan pengembangan maggot pun sudah mulai luas. Tapi sangat apakah ada luas. Yang paham? Belum, Bo. Belum. Baru tahu malah. Maggot, tahu. Tapi prosesnya dari 0 A sampai Z kayaknya masih ini. Nah, itulah. Ya. Masih 0. Ini sayang banget ya. Mudah-mudahan pemerintah setempat bisa mendengarkan aspirasi, bukan aspirasi sebenarnya. Ini bukan aspirasi, kepedulian masyarakat yang mau dan bisa mengolah sampah. Betul. Dan sebaiknya ini dijadikan apa ya? Dijadikan role model. Ini percontohan. Betul. Di tempat sebesar seperti ini. Ini luasan berapa ini kira-kira? Ini luasnya hanya 8 meter kali 25. 8 meter kali 25. Iya, itu cukup menjadi percontohan pengolahan sampah mandiri di tingkat kelurahan. Masya Allah. Selesai. Jadi masyarakat di daerah atau di desa manapun ketika membuang sampah organik itu bisa dimanfaatkan. Bisa di desanya. Bukan cuma organik, anorganik pun sangat bisa. Iya, betul. Nah, yang jangan kita olah itu adalah residu B3. Itulah urusan pemerintah. Nah, ini lahannya sebesar ini bisa dijadikan tempat pengolahan sampah di masing-masing kelurahan. Ya supaya Kota Serang itu benar-benar bersih. Padahal ada program. Ada program. Dan mudah-mudahan ini Serang bersih. Mudah-mudahan ini Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, kami pelaku. Kami hanya menawarkan kolaborasi saja. Dan kami siap pengembangan ini untuk di masing-masing kelurahan di Kota Serang. Betul. Tidak ada lagi permasalahan sampah. Bahkan warga bisa berdaya dengan bisa mengolah sampah mandiri nanti. Dan Serang menjadi percontohan publik tentang tata kelola sampah dari hulu ke hilir. Kita pelakunya. Dan kami siap berkolaborasi dengan siapapun yang mau paham tentang anado fatu minal iman. Nah, yuk kita masuk. Oke. Tempat sampah. Cuman mohon maaf nih? Dibuka sepatunya ya. Siap. Tempat sampahnya harus bersih. Harus bersih nih ya. Jadi bisa dilihat di situ alas kaki harap dilepas. Jadi walaupun di sini adalah pengolahan sampah organik, tapi memang tingkat kebersihannya luar biasa. Tapi kita lihat bisa dicek ya. Nah, silakan. Nah, ini tidak ada sampah sama sekali dan baunya juga tidak menyengat ya. Bau sih ada. Bau ada ya. Cuman ya sewajarnya bau tidak menjadikan polusi, tidak mengganggu masyarakat sekitar. Ini bersih banget loh. Coba dicolek ada debu nggak? Nggak ada tuh. Bisa dicek ya. Luar biasa. Ini lantai tempat sampah, friend, bro, sis, and brother. Kota Serang punya percontohan. Tempat sampah organik yang katanya bau, jijik, kotor, tapi kita olah menjadi tempat bersih. Lantainya seperti ini. Masya Allah. Nah, ini bak-bak sampah biopon organik yang kebetulan kemarin kita habis kuras. Sebelum Idul Adha itu, ya kita itu kalau di perusahaan itu overhaul ya,
Kita kuras semua, kita bersihan semua, dan kita baru running lagi di setelah Idul Adha. Oh, berarti baru beberapa 2 minggu atau lebih 7 sampai 8 hari. 8 hari lah ya. Makanya larva magotnya ini masih baby. Oh, masih baby. Ya. Ayo kita cek. Oke. Nah, ini benar-benar bisa. Ini sampahnya dari mana aja nih, Kang? Ini sementara kita ngambil. Karena selama di sini 6 bulan lebih itu kita roadshow ngambil sampah. Ya karena apa ya, sulitnya cari sampah ternyata. Betul. Satu sisi punya masalah sampah. Iya. Bahkan saya sulit cari sampah. Aneh juga ya. Coba mungkin bisa bantu saya minta sampah coba. Padahal kita niat utama adalah ingin membantu. Sangat membantu pemerintah untuk bisa mengolah sampah. Tapi kenapa? Demo saya bukan menyalahkan. Betul. Demo saya tidak datang ke kantor. Demo saya tidak menuduh ini. Tapi demo saya melakukan sesuatu. Tapi ya mudah-mudahan ini harus dari change mindset tadi. Larinya ke rubah pola pikir. Apa yang bisa kalian berikan atau apa yang bisa kami berikan untuk perubahan. Nah, salah satunya mungkin saya ambil contoh dari sampah sajalah yang semua orang sepelekan. Iya, betul. Ini prosesnya namanya biokonversi maggot BSF. Konversi itu merubah, menghabiskan. Makanya ada program dulu tapi namanya Zero Waste. Zero Waste tanpa sisa kan? Iya, betul. Sama maggot itu nggak disisain sampah. Sampai habis pokoknya. Dan ujung-ujungnya jadi pupuk, jadi kompos padat. Jadi semua ini tidak ada yang terbuang. Betul. Ya makanya kami berani membuat program ketahanan pangan dari sampah itu karena ini punya pupuk loh. Magotnya jadi pakan ternak. Apa yang susah? Susah itu alat bantu. Alat bantunya susah. Itu seperti mesin peletnya kan. Gitu mesin penghancur sampahnya, pencacahnya juga. Gitu. Tapi ya sekaligus kita ini deh bagi yang ingin belajar pengetahuan bagaimana tata kelola sampah organik melalui biokonversi maggot BSF, silahkan datanglah ya. Datang ke sini bisa itu kan? Ya gratis. Oh gratis tuh. Jadi buat teman-teman semua yang mau belajar langsung, nanti bisa berkolaborasi dengan Umah Tani. Nanti kita bisa fasilitasi untuk kegiatan ini. Nanti kalau mau mengadakan pelatihan, boleh nanti kontak ke nomor 0813 883 4554. Jadi kebetulan kita juga ada pelatihan, Kang. Siap. Nanti kita bisa kolaborasi. Dan yang mau langsung datang sini hubungi kemana itu, Kang? Ya langsung saja ke 0812 892 36466 dengan pawang maggot. Cari di internet semuanya tersedia. Namanya pawang maggot. Gitu. Terus ada apa lagi nih, Kang? Selain tadi kita sudah banyak bahas ini kan tentang konversi sampah. Yang sudah tahu ke maggot tuh banyak. Ya. Tapi yang paham itu ya tadi bahasanya tuh masih agak kurang memahami. Ya, betul. Ini contoh, kita lihat langsung deh. Ini kan maggot yang berusia baru 4 sampai 5 hari di penetasan. Ya, betul. Tapi lihat kalau kita kasih pakannya pas, cukup dengan kuota telur yang ditetaskan, ini akan sehat maggotnya. Sehat selalu ya. Dan besarnya pun tidak akan tidak, kalau kata orang mah nggak stunting lah. Iya. Ini besarnya. Rata, ya. Dan di bak ini, di biopon ini minimal 80 kg maggot habis dalam 12 jam. 12 jam. Satu bak 80 kg sampah. 80 kilo. Saya punya 46 bak. 46. Kalau dikali 80, itu berapa hitungnya sendiri? Berapa coba? Berapa ton sampah itu dalam 1 hari ya? 1 hari. 1 hari. Karena gini, karena maggot itu dia akan mengeringkan sampah dan menghabiskan sampah 12 jam. 12 jam. Akan kering total dalam waktu 24 jam. Tapi banyak yang bertanya ke saya, Kang, kok maggot saya mah bioponnya basah terus, lembab terus. Nah itu berarti belum bisa ngehitung kadar air. Kadar air. Dan jangan sampai di tempat pengolahan maggot ada ready stock sampah. Jadi ngambil sampah di luar ditimbun. Nah. Itu salah. Itu bukan inovasi namanya, yang akan menghasilkan datangnya lalat hijau. Betul. Dampaknya sampah itu akan berbau. Kalau di sini kami hitung kebutuhan sampah. Kami punya berapa kilogram maggot, kami hitung kebutuhan sampahnya. Karena 1 kilogram maggot itu butuh makan 1,5 kilo sehari. 1 hari? 1 hari. 1 kilogram ya. 1 kilogram? Maggot makannya 1,5 kilo. 1,5 kilo. Berarti kalau 100 kg maggot dikali 1,5 kg sampah, nah itu ketemu. Carilah sampah kuotanya segitu.
Betul, betul. Jangan mentang-mentang banyak sampah ambil terkecuali ya banyak memang Banyak gitu magotnya. tempatnya ya. Nah, ini untuk pemula. Pemula. Supaya tidak disalahkan magot itu kok bau. Yang bau itu cara prosesnya tidak ngerti. Ya, betul, betul. Makanya yuk datang belajar dulu. Belajar dulu di sini Ya, ya. terserah nanti kalau mau bagaimana implementasi di lapangan pasti berbeda kan. Mau ke bisnis oke. Mau ke pemberdayaan, tapi ujung-ujungnya tetap bisnis, bro. Bisnis semuanya. Ada keuntungan. Ada keuntungan. Banyak yang bisa kita peroleh. Banyak sini. banget. Contohnya Pupuk. pupuk. Oke. Pupuknya Terus? pupuk padat 1. Padat. Pupuk cair Bisa. 2. Pakan ternak ikan, Oke. pakan ternak unggas. Oke. Apa coba? Ya enggak. Dan itu semua produk jualan. Masya Allah. Belum kita jual ikannya, Betul. jual ayamnya, Betul. jual sayurnya. Sayurnya. Makanya jangan jual maggot murah. Nah, jual magotnya mah murah, Iya. tapi manfaat berikutnya. Manfaat berikutnya. Luar biasa. Gitu mungkin. Ini sangat keren banget ya inovasi-inovasi yang sudah Pawang Maggot lakukan beserta tim Ya. dengan jajaran di Yayasan Ya Bunaya. Ya Bunaya. Itu sangat luar biasa pokoknya. Nah, ini juga bagi pemerintah setempat mudah-mudahan sih bisa terus berkolaborasi dengan swasta seperti kita dan mudah-mudahan sih bisa terus kita juga dibantu inovasi terkait dengan selain apapun itu di bidang permagotan dan juga kita bisa terus berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait. Sangat bisa. Gitu. Ya kita masih sangat terbuka ya. Ya, Bahkan betul. sangat senang sekali. Mau dinas, mau perusahaan apapun. Karena apa ya? Kita tuh betul-betul membutuhkan bapak angkat. Nah, Bapak angkat itu. Jangan tanyakan kemampuan kita olah sampah. Betul, betul. Tapi tanyakan apa sih kekurangan di sini untuk membesarkan Membesarkan. kuantiti sampah yang dihasilkan, yang diolah, yang bermanfaat. Berarti ya satu-satunya kelemahan kami adalah prasarana dan sarana. Sarana prasarana. Alat bantu ya gitu aja. Sampah nggak ada masalah buat kami. Iya. Bahkan setiap hari pun kami ke pasar, kami ngambil sampah, milah dari hulu. Karena di pasar itu masih tercampur. Itu bayar nggak kita kalau ngambil sampah? Kadang-kadang minta dibayar. Wah, itu Kadang-kadang, sayang banget ya, sayang sayang. banget. Padahal kita niatnya adalah Bantu bersihin. bantu bersihin. Ya tapi kalau memang ada yang mau ngirim sampah organik dengan senang hati gitu ya. Nanti terbuka lah ya buat Toh siapapun. kita setiap hari ngambil sampah kok, masa ada yang ngasih nggak diterima gitu. Betul, betul, betul. Dan ini bisa menjamur kemana-mana. Kita bisa berkolaborasi produknya. Iya. Nanti bisa ke UMKM mandiri berkelanjutan. Makanya di Banten atau di Serang ini kita harus punya komunitas menyeluruh. Ada ahli pupuk, ada ahli olahnya, Iya. ada ahli agronya. Agronya. Nah ini kan kalau berkolaborasi wadah kita jelas. Ini salah satu konsep yang kita akan coba kolaborasi. Betul. Dan ini harus terus dikembangkan, harus terus diberitahukan ke masyarakat kita. Masih banyak yang awam. Masih banyak yang awam. Hanya karena link-link kita saja mungkin yang paham medsos yang tahu. Iya. Tapi kan di luar sana peternak lele kita belum tahu di mana punya pakan pengganti yang berprotein tinggi. Alternatif Ah. protein tinggi Itu kan. pastinya. Nah itu mungkin bro. Ya, betul sekali. Jadi buat teman-teman semua yang memang senang dengan kegiatan lingkungan, ayo gabung. Kebetulan kami di Rumah Tani juga bergerak di ada salah satu program yang bergerak di bidang lingkungan. Maka dari itu kami juga sowan ke Pepeling ya. PPLing juga gitu. Penggiat- Untuk silaturahmi semua. Penggiat pecinta lingkungan itu kan bisa berkolaborasi dengan siapa saja. Siapa saja. Dengan unsur apa saja pun bisa. Gitu. Jadi tujuan Rumah Tani datang juga ke sini adalah salah satunya selain silaturahmi kita akan jalin kolaborasi sebanyak mungkin dan sebaik mungkin. Yang pastinya tujuan kita adalah untuk memajukan Kota Serang menjadi lebih bersih, Lebih bersih. madani, berbudi tadi kan? Iya. Ya mudah-mudahan sih jalan gitu kan. Gitu. Itu- Ada pesan lain kan selain itu? Ada satu lagi. Sebaik apapun konsep kita akan kalah sama satu praktek di lapangan. Maka buktikanlah itu. Luar biasa. Jadi terima kasih Kang. Sami-sami. Mudah-mudahan kita bisa terus silaturahmi, bisa terus berkolaborasi berkelanjutan yang paling penting. Ya. Yang pastinya kita mudah-mudahan bisa menjadi manusia yang berdampak itu kan. Ya itu. Khairun nas Farnas anfa'uhum. Linas itu sangat luar biasa. Yang mungkin dari Yayasan Ya Bunaya juga memberikan edukasi setiap hari kepada masyarakat, terus kepada tim ya. Itu sejalan dengan program-program pemerintah sebenarnya. Tinggal pemerintah apakah peka terhadap program yang sudah dijalankan. Oke. Siap. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia menonton video-video kami mulai dari edukasi perikanan, pertanian, dan juga peternakan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu butuh proses dan pastinya akan selalu ada yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan
Jangan lupa like, comment, subscribe channel Omah Tani ini. Mudah-mudahan kita bisa terus berbagi pengalaman, berbagi inspirasi seputar pertanian, perikanan, dan juga peternakan. Untuk segala informasi, jangan lupa subscribe channel ini. Dan pastinya follow sosial media kami. Dan jangan lupa kontak ke nomor 0813 883 4554. Terima kasih untuk semuanya. Kang, kita lanjut kegiatan ini. Oke. Kita lanjut pamit. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan ya kita ya. Amin. Terima Satu kasih. lagi salamnya salam lestari. Salam lestari.